Mengetahui istrinya yang sedang hamil dilecehkan dan dimutilasi, di pemakaman Pandi menahan kesedihan dan dendam di dalam hatinya. Sebagai agen rahasia, ia sudah siap membalaskan dendam istrinya. Setelah mencari keberadaan si pembunuh bernama Charlie, akhirnya ia mengetahui keberadaan target dari orang tua Charlie dengan berpura-pura mencari petugas asuransi. Pandi sangat terkejut. Ternyata Charlie lebih gila dari yang dibayangkan. Ia berhasil menemukan pakaian dalam istrinya, kemudian menuju halaman belakang yang penuh darah. Disinilah Charlie sering mengeksekusi korbannya. Setelah memperhatikan tempat itu, Pandi menemukan cincin milik istrinya yang tersangkut di penutup selokan. Saat Charlie akan membunuh seorang mahasiswi, tiba-tiba lampu menyala dari belakang. Ia mengambil sabit untuk bertarung. Ternyata Pandi telah sampai. Ia menatap penuh amarah kepada pembunuh istrinya. Charlie malah tertawa dan menghina Pandi. Ia terus melayangkan kata-kata kotor. Pandi yang merupakan agen rahasia dengan mudah menjatuhkan target. Ia mencekik Charlie dengan kantong plastik, namun Pandi tidak langsung membunuhnya. Ia menanamkan GPS ke dalam tubuh Charlie kemudian bergegas pergi. Esoknya Charlie pergi ke rumah sakit untuk berobat. Setelah mendapat perawatan, ia berniat melecehkan. Charlie memerintahkan perawat untuk memuaskan hasratnya. Karena takut perawat hanya menuruti perintah, tiba-tiba Pandi masuk dan menghantam Charlie dengan tabung pemadam. Kali ini ia tidak membunuh Charlie, melainkan hanya memotong urat kakinya dan mengatakan permainan baru saja dimulai. Setelah itu Charlie menemui rekannya bernama Rizal. Ia pembunuh yang sangat tangguh. Makanan kesukaannya adalah organ dalam wanita. Pandi tiba-tiba muncul saat Rizal hendak memutilasi korban. Rizal langsung menyerang Pandi dengan pisau. Sekuat apapun mereka melawan, Pandi bukanlah tandingan mereka. Pandi menyadari Charlie datang melalui bayangan membawa pistol. Ia dengan cepat menaburkan kail di lantai. Charlie tidak sadar dan menginjak kail itu. Lagi-lagi Pandi tidak membunuhnya. Esoknya Pandi mendatangi rekannya untuk meminta pengobatan. Tak sengaja rekannya membahas GPS yang tertanam di tubuh Charlie. Mendengar hal itu, Charlie berpura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka. Charlie memberi pesan kepada Pandi untuk menjaga keluarganya dengan baik. Mendapat pesan itu, Pandi segera mencari keberadaan melalui GPS. Namun saat tiba di lokasi, ia hanya menemukan mayat seorang polisi. Ternyata Charlie sudah berhasil mengeluarkan GPS dengan obat pencahar dan memindahkan GPS itu ke tubuh polisi. Pandi menyadari bahaya mengintai keluarganya, namun semua sudah terlambat. Charlie sudah membunuh ayah mertua Pandi dan melecehkan adik ipar Pandi sebelum membunuhnya. Saat Pandi tiba, polisi sudah menutup rumahnya untuk mencari petunjuk pembunuhan. Tiba-tiba Charlie menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Dengan begini Pandi tidak akan bisa balas dendam ketika polisi akan menangkapnya. Pandi datang menyeret Charlie menggunakan mobil. Pandi membawa Charlie ke tempat ia sering memutilasi. Ia akan membunuh Charlie dengan cara yang berbeda. Ia mengikat tali pisau ke gagang pintu. Saat Pandi keluar dari rumah Charlie, keluarga Charlie datang. Mereka berteriak memanggil Charlie. Charlie dengan panik memerintahkan supaya jangan membuka pintu. Saat pintu dibuka, kepala Charlie otomatis terpenggal.